Shalom saudara, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi ini yang Kau berikan bagi kami. Kami bisa bernafas, menghirup udara segar, itu semua karena kasih kebaikan-Mu. Dan pada hari ini kami mau belajar renungan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, biarlah kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, demi Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, saya yakin kita semua pasti pernah menjanjikan sesuatu kepada seseorang. Kita berjanji akan datang ke acara teman kita janji akan mau traktir dia, atau pernah dijanjikan setia oleh teman-teman kita, oleh pasangan kita, atau mungkin kita pernah dijanjikan bonus oleh pimpinan kita. Tapi sayangnya janji itu tidak ditepati. Mungkin kita juga pernah mendengar janji kesembuhan dari Tuhan. Kita berdoa pada Tuhan agar Tuhan menyembuhkan orang kita sayangi. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Tapi nyatanya orang itu meninggal. Terus kemudian kita jadi kecewa sama Tuhan. Kita kecewa karena Tuhan gak menepati janjinya. Sampai kita pikir bahwa Tuhan itu pembohong. Tuhan itu ikat janji. Saudara, dalam 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, ayat tersebut berbicara tentang pengakuan iman Paulus bahwa ia percaya pada Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Artinya, Paulus tidak ragu bahwa Allah benar-benar ada. Kuasanya nyata. Dan Paulus merasakan bahwa Yesus hadir dalam dunia yang pernah merasakan penolakan dan penderitaan. Dan hidup Paulus sebagai pengabar Injil tidak lepas dari yang namanya masalah dan penderitaan. Tapi meskipun demikian, Paulus belajar untuk berjalan bersama Kristus. Meskipun saat melewati jalan yang berat, meskipun gak terlihat, tapi dia percaya Tuhan selalu ada bersamanya. Saudara, Tuhan Yesus gak pernah mengingkari janjinya. Dia pernah memberikan janji yang terbesar kepada umat manusia. Bukan hanya Paulus, tapi pernah kepada Adam, Hawa, Abraham, Daud, Nabi Yesaya, Maria, ibunya. Apa janjinya? Akan datang pahlawan, akan hadirnya Raja Damai, seorang anak Allah. Tahu bukan siapa yang Tuhan janjikan? Ya, Yesus Kristus, anak Allah, sebagai pemenuhan janji Allah. Dan Yesus pun ketika dalam dunia, Dia pernah berjanji untuk memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit. Dan apa yang terjadi? Iya, Yesus menepati janjinya. Dia berikan nyawanya bagi kita. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, ketika Dia berjanji, Dia pasti menepati. Setiap perkataan yang Dia katakan pasti terjadi. Mungkin saat ini kita sering kecewa sama Tuhan karena kita kurang tahu janji-janji Tuhan pada kita. Karena minimnya pengenalan akan Tuhan membuat kita kecewa. Saudara, terkadang Tuhan seperti tidak menepati janji yang kita inginkan. Mungkin kita berdoa, minta kesembuhan untuk orang yang kita kasihi. Tapi nyatanya Tuhan memanggilnya pulang ke rumahnya. Terus kita belajar sungguh-sungguh meminta pertolongan Tuhan dalam mengerjakan ujian. Tapi nilai kita masih belum bagus. Kita minta kesabaran, tapi malahan Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang membuat kita kesal. Kemudian kita bertanya-tanya,
Kalau Tuhan itu benar, kok tidak segera menolong kita? Kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu? Saudara, belajarlah dari Paulus yang tidak berpikir bahwa Tuhan harus menepati janjinya dengan cara membebaskannya dari semua penderitaan. Tapi Paulus mau belajar bahwa ada kuasa Tuhan yang menguatkan dia dalam menjalani suka dan duka. Itulah penggenapan janji Tuhan yang dia rasakan nyata setiap hari. Kiranya firman Tuhan menolong setiap kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan mengerti keinginan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon Engkau tolong kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau Tuhan yang selalu menepati janji dalam hidup kami. Bahwa Engkau Tuhan tidak pernah mengingkari janji apapun dalam hidup kami, tapi Engkau Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan kami di tengah kami dalam kesulitan dan kesesakan apapun itu. Kami mohon Engkau mampukanlah kami agar kami bisa mengerti akan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.